Assalamualaikum, selamat datang di channel Sudawan. Kali ini kita masih membahas data mining klasifikasi tapi dengan algoritma yang berbeda, yaitu Naive Bayes. Yang lalu kita bahas dari season 3 algoritma C45. Jadi Naive Bayes ini masih ke dalam klasifikasi. Naive Bayes ini biasanya digunakan untuk memprediksi ya berdasarkan data di masa lalu. Baik, ini tekniknya sangat mudah. Pendekatannya adalah pendekatan probabilitas. Nantinya kita akan melihat probabilitas dari setiap atribut dari data yang siap kita untuk lakukan mining ya. Baik, Naive Bayes merupakan salah satu metode klasifikasi yang menggunakan konsep peluang sederhana. Dalam algoritma ini nantinya Naive Bayes itu menggunakan atau memanfaatkan metode probabilitas ya dan statistik yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris namanya Thomas Bayes. Jadi Thomas Bayes ini menjadi nama dari metodenya, yaitu Naive Bayes ya. Yaitu memprediksi probabilitas di masa depan berdasarkan pengalaman di masa lalu. Pengalaman di masa lalu ini berarti data ya, data yang sudah kita rapikan. Di dalamnya ada atribut kondisi dan atribut keputusan atau ada label ya. Wajib ada label. Jadi ciri-ciri klasifikasi itu memang harus ada atribut sebagai atribut kondisi dan ada atribut sebagai label atau keputusan gitu ya. Baik, kita langsung saja masuk ke contoh kasus. Misalnya begini. Misalnya terdapat keinginan untuk mengetahui apakah suatu objek itu masuk kategori dipilih untuk perumahan atau tidak dengan algoritma Naive Bayes. Maksudnya begini, kita punya lahan atau kita punya daerah, beberapa daerah. Kita ingin lihat apakah daerah kita ini kira-kira berpotensi kalau kita bangun perumahan bakal laku atau enggak, bakal dibeli orang atau enggak, bakal dipilih orang atau enggak, gitu kira-kira ya. Nanti kita prediksi berdasarkan data-data perumahan-perumahan di masa lalu. Jadi untuk menetapkan suatu daerah akan dipilih sebagai lokasi untuk mendirikan perumahan, telah dihimpun 10 aturan misalnya, 10 data misalnya ya. Sebenarnya sebaiknya banyak, tapi karena kebetulan kita hanya untuk belajar ya, jadi kita gunakan 10 data aja. Nanti ada 4 atribut ya, yaitu harga tanah, jarak daerah tersebut dengan pusat kota, ada atau tidaknya angkutan, kemudian keputusan untuk memilih daerah tersebut sebagai lokasi perumahan, ada atau tidak. Jadi nanti keputusan itu sebagai label ya. Nah, jadi 3 atribut kondisinya yaitu harga tanah, jarak dengan pusat kota, atau ada atau tidaknya angkutan umumnya. Baik, ini menggunakan Naive Bayes. Caranya sangat sederhana. Mari kita mulai. Kita punya data masa lalu tentang perumahan-perumahan terdahulu ya. Kita mencatat misalnya. Misalnya yang pertama nih, perumahan pertama, perumahan 1. Perumahan ini dulu harga tanahnya murah, kemudian jarak dengan pusat kota itu dekat, ada angkutan umum, jawabannya tidak. Ketika itu ya yang beli perumahan itu cukup banyak, maka kita bisa bilang ya gitu ya, dipilih untuk perumahan ya gitu ya. Berikutnya ada tipe perumahan begini yang kedua, sedang, harga tanahnya sedang, jarak dengan pusat kotanya dekat, kemudian ada angkutan apa enggak? Tidak. Ketika itu ternyata yang memilih perumahan itu untuk tinggal di situ itu sangat banyak gitu ya. Berarti banyak yang memilih ya, artinya banyak yang mau tinggal di perumahan itu gitu ya. Potensinya besar gitu. Berikutnya yang keempat nih, langsung keempat aja nih. Harga tanahnya mahal, jaraknya jauh, ada angkot nggak? Nggak ada, gitu ya. Waktu itu perumahan dulu di sana itu hampir nggak ada yang mau nempatin gitu, nggak ada yang mau beli gitu kira-kira. Gagal lah proyeknya. Ada lagi proyek yang kelima nih, mahal, sedang, nggak pala jauh, nggak ada angkot, yang angkutan umum nggak ada, nggak dipilih juga, gitu. Ada juga yang murah ini, harga tanah yang murah, kita lihat yang poin 7, murah, jarak pusat kotanya jauh. Ada angkutan ada, tetapi juga nggak dipilih orang. Kurang, peluang dia untuk dijadikan perumahan kurang gitu ya. Jadi misalnya dari perumahan yang ketujuh itu sedikit peminatnya gitu misalnya. Poin ke-8 begitu juga, ya murah, sedang, angkot tidak ada. Tapi iya gitu ya. Baik, jadi dari 10 data ini kita ingin melihat probabilitas sebenarnya harga tanah, jarak, atau ada atau tidak ada angkutan, seberapa besar dia mempengaruhi seseorang itu memilih perumahan atau tidak gitu ya. Tujuannya supaya kita ketika membangun perumahan yang baru, kita bisa memprediksi berdasarkan pola di masa lalu ini berpotensi dibeli atau tidak gitu kira-kira. Baik, cara sangat mudah. Kita punya 4 kriteria. Kriteria yang pertama harga tanah. Mari kita buat probabilitasnya. Ini sangat mudah. Kita lihat. Ini probabilitas untuk harga tanah. Coba kita lihat, di harga tanah itu ada 3 atribut ya, yaitu murah, sedang, dan mahal. Murah, sedang, dan mahal. Murah, sedang, dan mahal. Kemudian kita lihat
keputusan kan ada ya dan tidak ini. Untuk yang dipilih ya dan tidak. Totalnya ada 10. Ya ada berapa? Ya ada 5, tidak ada 5. Baik. Ketika harga tanahnya murah, berapa kali dia iya, berapa kali dia tidak? Keputusannya ya. Coba kita lihat. Murah tuh ada berapa kali muncul? 1, 2, 3. Ada 3 kali muncul. Dari 3 itu kita lihat. Murah. 1, ya. Ini murah. Tidak, 1. Berarti 1 ya, 1 tidak. Murah yang ketiga, ya. Berarti 2 ya, 1 tidak. Mengapa di sini nilainya 2? 1 untuk tidak. Ya, kenapa? Karena dari 3 kejadian 2 kali ya, 1 kali tidak. Yang sedang begitu juga. Sedang ada berapa kali dari harga tanah ini? Sedang ada 1, 2, 3 juga. Dari 3 kali itu berapa yang iya, berapa yang tidak? Sedang pertama ini iya, sedang yang kedua tidak, sedang yang ketiga iya. Berarti 2 untuk iya, 1 untuk tidak, ya kan? Berikutnya mahal. Kita lihat mahal. 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Dari 4 mahal ini, berapa yang keputusannya iya? 1. Yang mahal tapi tidak, keputusannya 1, 2, 3. Berarti 3 untuk tidak, 1 untuk iya. Itu mengapa di sini 1 iya, yang 3 tidak. Kalau kita jumlahkan 5, karena memang total iya itu ada 5, total tidak ada 5. Baik ya. Sampai sini dipahami terlebih dahulu. Oke. Kemudian kita lihat probabilitasnya. Kita lihat probabilitasnya itu dari total kejadian masing-masing ini ya, murah, sedang, mahal, untuk iya dan tidak dibagi dengan total kejadiannya, yaitu total kemunculannya, yaitu 5. Misalnya ini, berapa probabilitas untuk murah yang iya? Maka jawabannya adalah 2 per 5. Per 5 yang di bawahnya ini ya. Ini, jangan salah, yang tidak untuk tidak, ya untuk iya. Jadi kalau di sini yang iya 7, berarti 2 per 7. Ini kebetulan 5 nih, sama nih kanan kiri. Begitupun untuk yang mahal, 1 per 5. Kejadian mahal yang keputusannya iya, ada 5. 1 per 5. Begitupun untuk yang tidak. Otomatis 1 per 5, 1 per 5, 1 per 5 baru 3 per 5. Baik, ketika Anda totalkan ini hasilnya sama dengan 1 ya, harus sama dengan 1. Ini pun begitu juga. Ini kalau Anda menggunakan konsep ini ya. Anda juga bisa gunakan konsep desimal. Tidak ada masalah. Baik, itu untuk harga tanah. Sampai sini tolong dipahami terlebih dahulu. Sampai sini tolong dipahami terlebih dahulu supaya tidak gagal paham. Karena untuk kriteria berikutnya caranya sama. Kita masuk ke kriteria kedua, yaitu jarak. Jarak ini punya 3 juga kategori, yaitu dekat, jauh, sedang. Maka nanti tabelnya jadi ini, dekat, jauh, sedang. Dekat, sedang, jauh. Nggak ada masalah ya. Baik, keputusannya iya dan tidak. Ketika jaraknya dekat, dekat itu ada berapa kali? Ada berapa banyak dia muncul? Dekat, coba lihat. 1, 2, 3. Yang lain? Ada ya. 1, 2, 3. Pada saat dekat ini muncul, berapa kali yang dia iya dan berapa kali dia tidak? Ini ada 3. Kebetulan 3-3-nya iya semua. Ada nggak yang tidak? Nggak ada ya keputusannya. Jawabannya ya semua, maka ya 3, ya kan? Ya 3, tidaknya 0. Yang sedang begitu juga. Sedangnya ada berapa? 1, 2, 3 juga. Ada 3 juga. Pada saat sedang itu keputusannya tidak 1, iya 1, sedang lagi 1 lagi ya. Berarti iyanya ada 2, 1, 2, sedangkan yang tidak ada 1. Baik. Itulah kenapa di sini pada saat sedang nilainya adalah 2 dan 1. 1 untuk tidak, 2 untuk iya. Baik, untuk yang jauh gimana? Sama, yang jauh gitu juga. Yang jauh ini ada berapa kali munculnya? Yang jauh itu ada 4 munculnya. 1, 2, 3, 4. Berapa yang keputusannya iya? Tidak ada satupun yang iya ya, semuanya tidak. Maka 4-4-nya tidak. Oke, maka di sini 0 untuk iya, 4 untuk tidak, gitu ya. Ketika dia jauh. Kita totalkan hasilnya harus 5, karena total iyanya 5, tidaknya juga 5. Sekarang kita lihat probabilitas atas kejadian ini. Baik ya, kita lihat untuk yang dekat ya 3, sedangkan kejadian ya itu ada 5. Maka
probabilitasnya adalah 3/5. Sedangkan untuk yang tidaknya 0/5. Makanya di sini 0 ya, 0/5 kan 0. Berikutnya 2/5. Nah, ini dia kejadian sedang ya, yang iya. Berikutnya sebelahnya 1/5, 1/5. Berikutnya 0/5, makanya di sini 0. Berikutnya 4/5, 4/5. Selanjutnya kita punya data yang ketiga, yaitu angkutan ya. Angkutan ini angkutannya ada dua kategori, yaitu tidak dan ada. Itu kenapa di sini ada dua, ada dan tidak. Oke, sekarang kita hitung ketika ada itu ada berapa jumlahnya, berapa yang iya, berapa yang tidak. Ada itu ada 4, satu yang iya, ya kan? Semuanya yang lainnya adalah tidak. Nah, ini 1, 2, 3 ini tidak. Maka di sini hasilnya adalah 1 iya, 3 tidak. Sedangkan untuk yang tidak, maksudnya tidak ada gitu ya. Ini tidak ada maksudnya ya. Yang tidak ada berapa kejadiannya? Ada 6, 1 2 3 4 5 6. Berapa yang iya? 1 2 3 4. Oke, sedangkan yang tidak ada 2. Oke, tidak dipilih maksudnya. Oke, maka di sini yang 4 iya, sedangkan yang tidak itu ada 2. Tidak ini maksudnya tidak dipilih, tidak yang di bawah ini artinya tidak ada, berarti tidak ada angkutan gitu ya. Probabilitasnya adalah langsung saja 1/5 untuk kejadian ada yang iya. Berikutnya 3/5, yang di bawah 4/5 dan 2/5. Selanjutnya probabilitas yang terakhir atau kriteria yang keempat, yaitu keputusan atau label. Ada berapa jenis kategorinya? Ada dua, yaitu ya dan tidak ya. Karena ini adalah keputusan label ya, keputusan menjadi label, jadi tidak kita lihat keputusannya lagi karena memang sesama dirinya sendiri. Maka kita hitung saja probabilitasnya, artinya begini. Ada berapa banyak jumlah kejadian ya? Jawabannya ada 5 kan? Kita lihat lagi, ada 5 kan? 1 2 3 4 5. Yang tidak juga sama, ada 5. Nah, probabilitasnya gimana? 1/2 dari mana ini, Pak? Jawabannya adalah 5 dibagi 10. Dari total kejadian 10 data itu, 5 untuk ya, makanya 5/10 itu kan sama dengan 1/2. Sama-sama dibagi 5, ya kan? 1/2. Begitupun untuk yang tidak, 5/10. 10 dari mana? Total kejadiannya. Jumlah data kita 10. Baik. Hasilnya adalah 1/2. Selesai sampai sini. Oke, probabilitas ini kita sudah punya 4 tabel ya, 4 tabel probabilitas 1, 2, 3, 4. Ini akan kita gunakan untuk memprediksi kejadian di masa yang akan datang. Begitu. Caranya sangat sederhana kan? Hitungannya tidak begitu berat. Mari kita lihat, misalnya begini. Saya punya kasus begini, ini kita punya data uji ya. Satu saja misalnya. Berdasarkan data tersebut, apabila diketahui suatu daerah, kita membuat perumahan baru. Sebelum kita buat ini perumahan, kita mau lihat ini bakal dibeli orang apa enggak nih, berdasarkan pola di masa lalu, ya kan? Kita lihat, harga tanah yang mau kita bangun ini, perumahan ini, harganya mahal. Kemudian jarak dari pusat kota itu sedang. Kemudian angkutan umumnya ada. Kira-kira ini bakal dibeli orang atau tidak nanti kalau kita bangun? Artinya kalau ini nanti bakal dibeli orang atau bakal dipilih ya gitu ya, maka kita langsung bangun karena memang potensi dia besar untuk dibangun gitu, bakal laku gitu lah. Tapi kalau nanti keputusannya adalah tidak, maka ini jangan dibangun. Kenapa? Karena sangat berisiko sekali untuk tidak dipilih orang. Karena berdasarkan data di masa lalu. Baik, bagaimana cara membuat prediksinya? Prediksinya begini caranya. Ini sangat mudah. Maka yang pertama yang kita harus cari adalah kemungkinan untuk iya dulu. Kita kan kemungkinan ada 2 ya. Kemungkinan keputusan itu kan ada 2, yaitu iya dan tidak. Iya untuk dipilih dan tidak untuk dipilih. Lihat ini, ya. Oke, kita cari dulu yang iya. Berapa peluang iya untuk tanah yang mahal? Baru nanti kita kalikan dengan peluang ya untuk jarak yang sedang. Baru kita kali dengan peluang ya untuk angkutan yang ada. Baru dikali peluang ya. Peluang keputusan, tabel yang terakhir label. Oke, mari kita coba lihat berapa peluang ya atas tanah yang mahal. Jawabannya berapa? Mana? Ini kan harga tanah. Mana ini? Mahal ini ya. Oke, peluangnya mana ini? 1/5. Kan ini yang iya, tapi yang harganya mahal. Nah, sedangkan yang tidak nanti, yang kedua kita pakai. Ini 1/5.
Pahami dulu. Oke. Maka jawabannya 1/5 sini ya. Berikutnya yang 2/5. Kenapa 2/5? Jarak yang sedang pada saat ya, gitu ya. Oke. Mana jarak? Sedang. Ini jarak sedang pada saat ya. Jawabannya adalah 2. Probabilitasnya adalah 2/5. Itulah mengapa di sini jadinya 2/5. Bagaimana dengan yang angkutan? Angkutan kita lihat. Kejadian ya untuk angkutan ada. Mana angkutan? Nah, ini ya. Ini ada dan kejadiannya yang dipilih ya. Jawabannya adalah peluangnya 1/5. Itu mengapa di sini 1/5. Berikutnya peluang ya dari tabel keputusan. Nah, ini dia. Ya itu ada berapa banyak dia? Ada 1/2 atau 5/10 sama ya. 5/10 dan 1/2 itu sama ya. Itu cuma disederhanakan saja. Oke, dalam hal ini dia menggunakan 5/10. Bebas sih kalau Anda menggunakan 1/2 juga nggak masalah, sama hasilnya. Baik, kemudian nanti ini kita kalikan 1/5 dikali 2/5 dikali 1/5 dikali 5/10 atau 1/2. Nanti kita sederhanakan sama dengan 0,008. Begitu. Baik, sekarang untuk yang tidak, tapi dengan pencarian yang sama. Untuk harga tanah yang mahal pada saat kondisinya tidak, ya. Keputusan tidak. Ada berapa kemungkinannya? Jawabannya di sini adalah 3/5. Maksudnya gimana, Pak? Di sini. Harga tanah mahal pada saat tidak. Maka probabilitasnya adalah 3,3/5. Seterusnya begitu ya, sampai belakang. Ini kejadian 5/10 ini adalah kejadian yang tidak. Sama dengan 2/125, sama dengan hasilnya 0,036. Baik, itulah probabilitas untuk yang ya dan probabilitas untuk yang tidak, gitu ya. Baik, tapi kita belum bisa putuskan karena ini masih probabilitas masing-masing. Sekarang kita lihat kemungkinannya ya. Kira-kira hasilnya bagaimana? Berikutnya, kemungkinan untuk yang iya adalah probabilitas ya dibagi dengan probabilitas ya ditambah tidak. Gitu ya. Sedangkan untuk yang tidak, yaitu probabilitas tidak. Jadi tidaknya di atas. Kalau kita mencari probabilitas yang tidak, maka tidaknya di atas. Kalau kita mau nyari iya, iyanya di atas gitu ya. Sedangkan penjumlahnya atau pembaginya di bawahnya, pembagi di bawahnya itu adalah penjumlahan dari kedua probabilitas itu gitu ya. 0,008 ditambah 0,036. Hasilnya adalah untuk yang tidak yaitu 0,1. Untuk yang iya yaitu 0,182, sedangkan untuk yang tidak hasilnya adalah 0,818. Ketika dijumlahkan ini hasilnya harus 1. 0,182 ini dan 0,818 ini ketika dijumlahkan hasilnya harus 1. Setelah 1 baru kita bisa simpulkan mana angka yang paling besar, yang iya apa yang tidak. Jawabannya adalah yang tidak. Maka jika tanahnya mahal, jaraknya sedang dan angkutannya ada, keputusannya adalah tidak. Nah, jadi keputusannya adalah tidak. Jadi prediksi kita terhadap masalah itu adalah tidak. Jangan dibangun karena tidak berpeluang bagus ya, bakal nggak ada yang beli lah gitu kira-kira ya. Baik, selanjutnya untuk latihan dengan menggunakan tabel probabilitas yang di atas ya, tadi harga tanah, kemudian jarak, kemudian angkutan, kemudian keputusan itu ya. Silakan jawab jika kondisi perumahan yang mau dibangun itu adalah harga tanahnya murah, jarak ke pusat kota itu dekat, kemudian berikutnya tidak ada angkutan umum. Bagaimana? Kira-kira bakal dipilih atau tidak dia ya? Bakal iya atau tidak dia gitu ya. Dia dibangun atau tidak dibangun itu perumahan. Selanjutnya yang kedua, bagaimana jika harga tanahnya murah, kemudian jarak dari pusat kotanya itu jauh, tetapi tidak ada angkutan umum gitu ya. Kira-kira akan berpeluang ya atau tidak dia untuk dipilih gitu ya kira-kira. Baik, dari jawaban ini silakan jawab di kolom komentar, kemudian buat kemungkinannya apakah iya atau tidak dengan nilai dari kemungkinan masing-masing itu berapa gitu. Silakan dijawab. Baik, sampai jumpa pada video berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya.